Ada banyak orang berbakat dan kompeten di Indonesia. Kenapa juga Gibran yang dipilih jadi Wapres? Apa nggak ada yang lain? Awal pekan ini, kita lagi-lagi dibuat kaget tentang fakta-fakta yang makin menyala tentang siapa pemilik akun Fufufafa. Bukti-bukti makin kuat menunjukkan kalau Pak Wapres terpilih kita memang pemilik akun Fufufafa tersebut. Yang terbaru, dokumen pendaftaran Gibran untuk maju pemilihan wali kota Solo tahun 2020 menunjukkan nomor telepon Gibran persis sama dengan nomor Fufufafa. Netizen plus 62 memang ahlinya investigasi. Para penjerat Mulyono kemudian makin kencang mengajukan segala pembelaan kalau Fufufafa bukan Gibran. Bahkan Ipang Wahid pun ikutan masuk dalam deretan pembela Fufufafa. Menurut Ipang, isu Fufufafa itu cuma adu domba biar Pak Praps pecah kongsi dengan Mulyono. Cepokers menggonggong, masyarakat tetap cuek. Penolakan kepada Gibran karena terindikasi berat sebagai Fufufafa makin menjadi-jadi. Di acara penetapan calon gubernur Jawa Timur, pasangan Khofifah dan Emil Dardak ramai disorai penonton dengan riuh Fufufafa, Fufufafa. Gayeng gue. Tidak cukup hanya penolakan pada Gibran, penolakan dari masyarakat pun terlihat ditujukan pada Bobi Nasution. Masih di acara yang mirip, penetapan calon gubernur Sumatera Utara, penonton dengan keras berteriak, Clara, Clara. Clara sendiri menurut rumor, menurut gosip yang beredar adalah nama seorang cewek super bohai yang menjadi simpanan Bobi. Kebenarannya, yombo. Yang kita garis bawahi terutama adalah keberanian penonton berteriak itu, sesuatu yang jelas tidak akan berani dilakukan dalam waktu 2 bulan yang lalu, sebelum aib-aib keluarga Raja Jawa itu terbuka. Bahkan kunjungan Jokowi pun kini sering disambut dengan cemoohan massa yang berteriak keras, Mulyono, Mulyono. Indikasi makin melemahnya Mulyono ini makin diperkuat oleh gagalnya aksi bela Mulyono sampai mati yang katanya mau digelar tanggal 22 September yang lalu dengan mendatangkan 20.000 orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ke Tugu Proklamasi Jakarta. Tepat di tanggal 22 September itu, tidak terlihat satu orang pun di sana yang meneriakkan cinta Mulyono dan rela mati buat Mulyono. Tidak cuma dari masyarakat, Partai Gerindra pun menolak dengan keras keputusan Mulyono untuk kembali membuka ekspor pasir laut. Kebijakan yang kemudian tanpa malu disebut Mulyono ekspor sedimen laut, bukan pasir laut. Pernyataan ini kembali mempertegas dakwaan pada Mulyono sebagai Pinocchio, orang yang gemar berbohong. Yang jelas, pernyataan tegas Partai Gerindra itu makin meyakinkan kita bila Mulyono dan Pak Praps sudah tidak jalan bareng lagi. Putus, lo gue N. Benarkah demikian? Jawabannya sangat mungkin. Abdul Kohar, jurnalis senior media Indonesia, menyebutkan Pak Praps sangat kecewa dan marah setelah tahu tentang akun Fufufafa. Ini didapat Kohar dari berbagai sumber yang sangat bisa dipercaya. Siapa sih yang tidak tersinggung melihat tulisan-tulisan Fufufafa itu? Kita saja ikut marah membacanya, padahal kita bukan Pak Praps. Terlalu tidak sopan untuk kita orang Timur yang selalu menjaga sopan santun dan adab budi pekerti. Apalagi kalau kita dengar-dengar Pak Praps itu rumornya sering naik darah. Lawang pada debat pilpres kemarin saja Pak Praps terlihat hampir ngamuk menghadapi Anies. Sampai keceplosan ngomong, sorry ye. Mas Anies. Kok Gibran belum dilempar HP ya sampai sekarang ya? Di Indonesia, bukannya tidak ada hukum dan aparat penegak hukum. Dalam keadaan normal, pemilik akun ujaran kebencian seperti Fufufafa sudah pasti dilaporkan ke polisi atau bahkan mungkin sudah ditangkap oleh polisi tanpa harus ada laporan. Delik biasa. Apalagi yang dihina Fufufafa itu adalah presiden terpilih Indonesia. Fufufafa pasti dilindungi kekuatan yang besar, yang nggak main-main. Buktinya masih aman sampai sekarang. Yang jelas, Pak Praps sudah lama tidak terlihat bersama Pak Wapres terpilih. Walaupun di acara resmi Pak Praps membela Mulyono dalam pidatonya. Sepertinya sih ini cuma gimmick ya. Seperti juga Pak Praps bilang bakal meneruskan IKN, tapi cuma menyiapkan anggaran minim untuk IKN. Kode keras kalau Pak Praps nggak mau urusan lagi sama IKN. Dalam suatu rapat dengan kader Gerindra, Pak Praps berpidato seolah-olah menyindir Mulyono. Jangan setia pada saya jika saya salah,
dan tidak melakukan jalan yang benar. Setialah pada NKRI. Belakangan baru terkuak. Pecah kongsi ini makin diperkuat oleh duel Mulyono dan Pak Praps dalam urusan pengelolaan food estate di Merauke. Kita tahu pada tahun 2020 lalu, Mulyono telah menunjuk Pak Praps sebagai Menteri Pertahanan untuk mengurusi program food estates sebagai tindak lanjut kelangkaan pangan. Proyek tersebut bisa dibilang gagal, menjadi catatan buruk bagi pemerintahan Mulyono. Tapi ternyata proyek yang gagal itu kembali digebiar oleh Mulyono pasca Pak Praps ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpilih pada April 2024 kemarin. Sebagai lanjutan dari keputusan di tahun 2020, Kementerian Pertahanan menjadi pengelola food estate tersebut. Dan memang Pak Praps sambil menunjuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam timnya, kembali membuka lahan untuk mencetak persawahan baru. Sampai di sini semuanya masih terlihat wajar. Terlepas dari ketidakpercayaan kita yang terlanjur terluka oleh kegagalan proyek food estate tersebut. Masalahnya, Mulyono kemudian mengirim Bahlil Lahadila untuk ikutan mengurusi food estate di Merauke. Dan lebih kampretnya lagi, mereka membabat hutan gila-gilaan bukan untuk mencetak sawah baru, bukan untuk peningkatan produksi pangan, melainkan proyek penanaman tebu. Katanya untuk mengatasi kelangkaan gula dan proyek bioetanol. Tidak tanggung-tanggung, Bahlil juga menyeret konglomerat-konglomerat perkebunan untuk mengelola food estate tersebut. Terjadi dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan food estate tersebut. Dari laporan Tempo, Wahli menemukan adanya deforestasi gila-gilaan sejak Juli 2024. 1.000 hektar hutan dibabat dan kayunya entah dibawa kemana. Jelas ini menyeramkan, membuat kita berpikir, jangan-jangan sebenarnya Mulyono cuma pengen jualan kayu hasil pembukaan lahan di Merauke itu. Belum lagi perebutan pengelolaan dengan kelompok Pak Praps. Aneh banget, apa yang dikejar untuk orang-orang yang tinggal menunggu hari H untuk lengser. Wajar kalau hal ini bakal membuat jengkel Pak Praps. Warisan masalah tiap hari dibebankan padanya, bahkan sebelum dilantik menjadi presiden. Pantesan Pak Praps memilih untuk menggerakkan Gerindra biar tidak menghadiri paripurna RUU Pilkada yang berujung gagalnya ditetapkan, sehingga Pilkada hanya berpedoman pada putusan MK saja. Mulyono memang nganyelke. Itu memang kudu harus ditumpas sampai ke anak-anaknya. Sejak itu makin terlihat pecah kongsi keduanya. Banyak anggapan Pak Praps justru sekarang dekat dengan PDIP. Pak Praps juga terlihat melakukan pendekatan kedua menteri yang juga dekat dengan PDIP, Sri Mulyani dan Retno Marsudi. Kabar yang beredar katanya Bu Retno ditawari Pak Praps jadi menteri tapi menolak karena sudah pengen pensiun. Sedangkan Bu Sri Mulyani secara khusus menjadi bagian dari tim transisi ekonomi. Dan dalam tim itu sama sekali tidak ada orang-orangnya Mulyono. Hanya ada Sri Mulyani, ponakan Pak Praps, dan orang-orangnya Pak Praps. Indikasi kalau Pak Praps ingin menghabisi pengaruh Mulyono makin terlihat jelas dengan rencana pertemuan Pak Praps dan Ibu Mega. Info ini bahkan disampaikan oleh orang-orang dekat keduanya. Apa yang akan dibicarakan? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Mungkin malah keduanya sudah bertemu walaupun tidak ada peliputan. Aksi-aksi anti Mulyono juga semakin kuat, bahkan dengan terang-terangan meminta Gibran tidak dilantik atau bahkan dimaksulkan. Selain itu, di acara-acara debat maupun podcast, para ahli maupun influencer sudah menyuarakan penurunan Gibran. Di medsos, para orang biasa pun dengan berani mengungkapkan keinginan mereka agar Gibran gagal jadi wapres. Dan kita boleh yakin, Pak Praps termasuk yang gembira bila aksi ini berhasil. Sejumlah ahli ketatanegaraan mulai membahas mekanisme pemaksulan Gibran ini. Dan secara umum ada dua opsi. Yang pertama, Gibran gagal dilantik. Artinya, Gibran sudah diamankan sebelum 20 Oktober. Pelantikan DPR sendiri baru akan digelar 1 Oktober ini. Ide yang kedua, pemaksulan Gibran. Gibran dilantik baru kemudian dicopot karena melanggar konstitusi. Apapun cara yang dipilih, pastilah rakyat akan mendukung. Semua sudah muak dengan rezim Mulyono yang gagal membuat masyarakat sejahtera. Meski terlibat di banyak kasus, celah terbesar untuk menjatuhkan Gibran memang Fufu-Fafa. Karena seandainya benar Gibran pemilik Fufu-Fafa, terlihat jelas cacat moralnya. Kata-kata kejam yang dikeluarkan Fufu-Fafa menunjukkan potensi adanya penyakit kejiwaan. Apalagi kalau berita Gibran tertangkapnya itu benar, masa wapres kita seorang narkoboy? Amit-amit lah. Jangan sampai. Yang jelas,
Di tengah urgensinya meningkatkan tingkat literasi masyarakat kita, akan sangat pedih rasanya memiliki seorang wapres yang tidak suka membaca. Gambaran kebodohan dan kesongongan bakal menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia di masa yang akan datang. Oki Madasari sampai prihatin sekali dengan nasib bangsa Indonesia yang bakal dipimpin orang seperti Gibran. Tokoh-tokoh pendiri bangsa mulai Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, hingga Sultan Syahrir merupakan orang-orang terbelajar yang menjadikan kegiatan membaca, menulis, berdiskusi sebagai langkah membangun gerakan. Membaca itu meningkatkan literasi, meningkatkan intelektualitas. Jangan heran jika kemudian keluar ungkapan-ungkapan seperti "ya enggak tahu, kok tanya saya" dari seorang pemimpin yang intelektualitasnya tak terasah. Jangan terkecoh dengan upaya untuk meremehkan pentingnya membaca buku lewat pernyataan, kan tidak setiap orang harus suka baca buku, atau baca buku itu cuma menang teori saja. Ada banyak orang berbakat dan kompeten di Indonesia. Kenapa juga Gibran yang dipilih jadi wapres? Apa nggak ada yang lain? Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.